Dan inilah Rumang Sani. Sama seperti biasa, kita akan rasan-rasan dengan topik sejarah. Dan terkadang kita ada bumbu-bumbu konspirasinya. Tapi terkadang pada episode kali ini kita akan mengenang jargon dari beliau almarhum Insinyur Soekarno. Laumul Fatihah. Langsung saja kita masuk kepada topik. Jargon tersebut ini adalah jargon yang sangat ikonik sampai sekarang. Soekarno murka dan mengutuk tindakan Tuanku Abdul Rahman yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia. Sejak demonstrasi anti Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu KBRI, merobek foto Soekarno membawa Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Amarah Bung Karno terhadap Malaysia pun meledak. Tapi saya sarankan untuk para mitra jangan sampai terbawa emosi ya. Di demo itu kan banyak sekali poster-poster. Khusus poster dulu itu kata-katanya kurang lebih seperti ini. Kaum ibu, kami sedia mempertahan Malaysia. Hidup Tengku, hancur Soekarno. Kata-katanya itu monoton seperti itu. Tidak ada variasinya, tidak ada punchline-nya. Tidak seperti demo-demo sekarang. Selanjutnya, Howard Jones, duta besar Amerika Serikat saat itu, melaporkan kepada Washington bahwa ia bertemu Bung Karno. Saat itu Bung Karno marah besar. Tidak ada lagi pertukaran salam. Tidak ada basa-basi. Ya iyalah, lambang negara diinjak, Bung. Coba kalau pramuka, pasti saut-sautan salam. Ada aja nih Om Howard Jones. Soekarno meledak dan mengutuk tindakan Tunku. Sejak kapan seorang kepala negara pernah menginjak-injak lambang negara lain? Rakyat Indonesia sudah murka. Ini Asia tahun 1963. Saya juga amat beremosi. Howard Jones menyatakan simpatinya, tetapi ia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa mengandalkan bantuan Amerika Serikat jika Soekarno ingin melakukan balas dendam. Sementara itu TNI Angkatan Darat terpecah. Jenderal Ahmad Yani tidak bersedia mengerahkan pasukan untuk menyerbu Malaysia karena tidak merasa tentara Indonesia sudah cukup siap untuk menghadapi Malaysia yang di belakangnya itu ada Inggris. Namun Jenderal A.H. Nasution setuju untuk mengganyang Malaysia karena ia khawatir isu Malaysia akan ditunggangi PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia. Saat itu PKI merupakan pendukung terbesar gerakan mengganyang Malaysia yang dianggap antek neokolonialisme dan imperialisme. Namun pertimbangan PKI bukan didasarkan sekedar idealisme. PKI berusaha membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia dan menempatkan PKI sebagai gerakan nasionalis yang lebih nasionalis daripada tentara untuk memperkuat posisinya dalam percaturan politik di Indonesia yang saat itu berpusat pada Soekarno, tentara, dan PKI. Melihat dukungan tentara yang setengah-setengah, Bung Karno kecewa. Padahal ia ingin sekali mengganyang Malaysia. Sejak saat itulah hubungan Bung Karno dan PKI bertambah kuat. Apalagi setelah tentara sendiri mengalami kegagalan dalam operasi gerilya di Malaysia. Menurut Bung Karno, penyebab kegagalan itu bukan karena tentara Indonesia tidak berkualitas, tetapi para pemimpin TNI Angkatan Darat
di Jakarta tidak tertarik untuk mengeskalasi konfrontasi. Mereka menghadapi buah si malakama. Mereka tidak mau mengekskalasi konflik karena tidak yakin akan bisa menang menghadapi Inggris. Di sisi lain, jika mereka tidak melakukan apa-apa, Bung Karno akan mengamuk. Tidak peduli keputusan apa yang diambil, PKI akan tetap untung. Akhirnya, para pemimpin Angkatan Darat mengambil posisi unik. Mereka menyetujui perintah Bung Karno untuk mengirimkan tentara ke Kalimantan. Tetapi tidak akan benar-benar serius dalam konfrontasi ini agar situasi tidak bertambah buruk menjadi perang terbuka Indonesia melawan Malaysia. Namun pada saat yang sama, gagalnya konfrontasi juga berakibat buruk bagi para penentang PKI seperti Partai Murba. Posisi PKI menguat sampai 25 November 1964. Howard Jones melaporkan bahwa Adam Malik, Hoirul Saleh, Jenderal Nasution, Jenderal Sukendro, dan banyak lagi yang lain meminta pemerintah AS membantu menyelamatkan kaum moderat di Indonesia dari posisi mereka yang amat sulit akibat menguatnya posisi PKI. Sementara itu, secara internasional pun posisi PKI bertambah kuat dengan semakin dekatnya hubungan Indonesia dengan Cina Beijing. Kedekatan ini disebabkan kesuksesan Cina dalam menguji bom nuklir dan dukungan Beijing kepada konfrontasi Malaysia. Di sisi lain, Soekarno merasa khawatir dengan PKI yang dianggap terlalu kuat. Namun masalahnya, ia amat memerlukan PKI untuk menggenyang Malaysia. Apalagi karena Indonesia sendiri sudah terkucil di lingkungan internasional akibat konfrontasi tersebut. Masya Allah, sabar Bung. Dokumen CIA 13 Januari 1965 menyebutkan dalam sebuah percakapan santai dengan para pemimpin politik sayap kanan, Soekarno menyatakan tidak bisa menoleransi gerakan anti PKI karena ia butuh dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia, alias beliau tutup telinga sambil sebat. Beliau menyatakan namanya sudah jatuh di dunia internasional dan para tokoh internasional menganggap Indonesia adalah negara gila karena keputusan Bung Karno membawa Indonesia keluar dari PBB. Namun, Bung Karno menekankan suatu waktu giliran PKI akan tiba. Dan saat itu gerakan menentang PKI sama dengan gerakan untuk menentang Bung Karno. Bung Karno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu." Bung Karno mengakhiri percakapan itu dengan berkata, "Untukku, Malaysia itu musuh nomor 1. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang." Dari sini terlihat kedekatan Bung Karno dengan PKI diakibatkan gagalnya TNI Angkatan Darat memenuhi keinginan Bung Karno menggenyang Malaysia. Bung Karno di sini terlihat bukan sebagai antek atau pendukung PKI, tetapi ia memang berusaha menggunakan PKI untuk membantu kebijakannya dalam menggenyang Malaysia. Kegagalan para pemimpin TNI Angkatan Darat juga membuat tentara-tentara seperti Brigadir Jenderal Suparjo kesal kepada para pemimpin Angkatan Darat. Mereka akhirnya merasa perlu melakukan operasi untuk mengadili para pemimpin TNI Angkatan Darat yang dianggap berkhianat. Untuk melakukan hal ini, mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI karena dianggap memiliki misi yang sama, yakni menggenyang Malaysia. Hal ini akhirnya menyebabkan peristiwa yang sampai sekarang disebut sebagai Gerakan 30 September. Tapi akhirul kalam dari rasan-rasan tentang asal muasal ganyang Malaysia ini, Bung Karno pernah membuat puisi. "Ini dadaku,
mana dadamu? Kalau Malaysia mau konfrontasi ekonomi, kita hadapi dengan konfrontasi ekonomi. Kalau Malaysia mau konfrontasi politik, kita hadapi dengan konfrontasi politik. Dan kalau Malaysia mau konfrontasi militer, kita hadapi dengan konfrontasi militer. Nah, itulah cerita asal muasalnya ya, jargon Ganyang Malaysia dari Bung Karno. Terima kasih hadirin sudah mendengarkan podcast kesayangan kita bersama. Dan inilah Rumang Sani.